Sufmi Dasko, Syafri Samsudin, bahkan Prabowo Subianto ini dianggap pihak-pihak yang membebaskan atau melepaskan Roy Suryo dan Tiva saat Kepolisian Republik Indonesia menangkap mereka lewat tangan kejaksaan. Bagaimana kalau saya katakan, bukan mereka sebenarnya yang meminta mereka dilepaskan, tapi Joko Widodo sesungguhnya yang memintanya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam pergulatan dan juga manuver politik tingkat tinggi, hal seperti yang saya katakan di awal tadi, itu sangat mungkin untuk terjadi. Dan apa tanda-tandanya? Mengapa saya katakan? Bisa saja Pak Jokowi ternyata yang melepaskan mereka berdua. Mari kita bahas. Ini kan kemarin juga bahasanya adalah mungkin hampir 2 hari lah ya mengenakan rompi oranye gitu, termasuk yang di RS Polri kan. Nah, tiba-tiba dilepaskan. Sebenarnya banyak juga pertanyaan atau mungkin keresahan, kerisauan termasuk dari beberapa pihak lah. Di satu sisi kita juga pada akhirnya bertanya-tanya siapa yang memutuskan, maksudnya ya kejaksaan, memang kejaksaan kan bahasanya kejaksaan. Cuman kan di kasus ini kental akan dengan ya mungkin ada politik dan lain-lain. Nah, apakah memang mungkin jika memang Pak Jokowi ini yang melihat reaksi publik di saat Mas Roy Suryo tertangkap dan juga ditangkap dan juga Dr. Tiva ditangkap, yang justru menyuruh atau mungkin meminta kejaksaan untuk melepas mereka berdua. Politik tingkat tinggi itu sama seperti seseorang yang bermain poker. Kartu yang didapatkan bisa saja kartu yang jelek, tapi pemain poker yang paling piawai, apakah kartu jelek dan baik? Dia paling pandai menyembunyikan perasaannya dan tidak menunjukkan reaksi apapun. No tell about what is atau she's having. Jadi dia akan menunjukkan muka datar, tidak menunjukkan apapun, seakan-akan sabar, dan dia menunggu. Orang lain malah akan memberikan tell atau menunjukkan apa kartu yang dia ini pegang. Makanya untuk orang-orang yang tidak memiliki reaksi, itu disebut sebagai poker face. Nah, Pak Jokowi adalah satu politikus yang sangat piawai, sangat mahir untuk melakukan poker face itu tadi. Dihina, dipuji, wajahnya datar aja seperti itu. Dan saya ingin katakan bahwa kelebihan orang-orang seperti ini adalah mereka bisa melakukan manuver tersembunyi, bahkan orang pun itu tidak menyangka dia yang melakukannya. Maka saya merasa bahwa ini sangat mungkin dilakukan oleh seseorang yang nggak mungkin mereka akan bisa tuduh. Karena di antara semua orang nggak mungkin dong menuduh Jokowi yang melepaskan, karena yang menangkapnya juga dianggapnya ini adalah Joko Widodo juga lewat tangan Listio Sigit. Maka apapun yang terjadi dalam politik tingkat tinggi, hal seperti ini itu tidak hanya di film atau di novel saja. Dalam kehidupan nyata di Indonesia, sangat mungkin kemarin itu baru dipertontonkan. Kalaupun memang kita bilang lah, kalaupun memang ini Pak Jokowi yang meminta untuk dilepaskan, apakah memang ini pertanda karena Pak Jokowi melihat respon masyarakat yang terlalu riuh, terlalu ramai, atau mungkin seperti apa? Walaupun kemarin tampak bahwa Tremul berpesta, setelah itu terus kemudian haters Jokowi, ini kaum berapa? RT 16 RW 28 ya? 28 ya. Mereka juga kemudian gantian berpesta. Tapi kita cukup tahu bahwa hal itu sebenarnya hanya keriuhan yang sangat kecil di antara demo mahasiswa, terus kemudian kenaikan harga dolar, dan keriuhan untuk peperangan, merespon peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan saya mengira bahwa keriuhan ijazah palsu ini hanya dipaparkan kepada sebagian masyarakat yang memang terpapar oleh media sosial. Jika ternyata kita pulang ke desa-desa atau di kampung-kampung, hal seperti itu tidak dibicarakan. Mereka nggak peduli tentang ijazah presiden yang sudah tidak memerintah. Dan mereka tidak berpikir bahwa dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka akan bisa digunakan untuk melengsarkan Gibran, karena mereka yang di kampung-kampung, di desa-desa, nggak usah ngomongin di Maumere atau Merauke, kita bicara di Boyolali, bahkan tidak di sana, di Tasikmalaya atau Cianjur yang dekat saja, bisa saja mereka tidak membicarakan tentang kasus ini sama sekali. Mereka tahu, tapi mereka itu nggak terlalu peduli. Sehingga saya ingin katakan bahwa akhirnya dilepas itu adalah karena masyarakat di sini itu berteriak. Masyarakat di sini itu menuntut. Enggak. Saya pikir bukan itu. Tetapi ini lebih jauh lagi, seperti saya katakan di konten saya yang lainnya, adalah sebuah upaya untuk menunjukkan netralitas kejaksaan. Sehingga saat mereka nanti akan memvonis panjang mereka berdua, kejaksaan ini akan dianggap netral karena sebelumnya pernah melepaskan mereka berdua. Nah, tapi apa untungnya untuk Joko Widodo? Kita akan bahas di kartu-kartu berikutnya. Tapi apakah itu juga maksudnya, kan kalau kita boleh berspekulasi ya bahwasanya penangkapan Roy Suryo kemarin dan juga Dr. Tiva sangat bertepatan dengan ulang tahun Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan juga demo mahasiswa yang terjadi itu kan kayak terlalu bertepatan ya. Apakah memang itu kebetulan atau kalau saat
itu terjadi terus kemudian disengajakan, ya mungkin itu sesuatu yang ya kenapa enggak gitu loh, dilakukan secara sengaja. Pengalihan isu ya tipis-tipis mungkin saja bisa terjadi dan sah-sah saja untuk dilakukan. Apalagi barengan semua ya, pas ulang tahunnya Pak Jokowi, dari Pak Listio Sigit lagi, seseorang yang sudah dikenal sejak beliau jadi Kapolres di Surakarta dulu. Jadi kalau saya pikir menggotak-gatikkan ini sangat mudah sekali. Dan kita melihat bahwa dalam politik hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Karena cepat banget, P21-nya malam, besoknya langsung digelandang. Di pagi-pagi hari lah. Saya pun sebenarnya juga nggak kepikiran kenapa harus pagi dan apa sih bahayanya kakek dan nenek ini selain bersuara di panggung-panggung semacam rakyat bersuara dan juga podcast-podcast yang lainnya. Tapi saya lebih ingin mengatakan bahwa ini bisa saja adalah sebuah shock terapi. Dan saat itu terjadi, mereka ini dipertontonkan. Saat orang misalkan orang ateis, nggak percaya Tuhan, tiba-tiba dibuat koma, terus melihat sinar yang terang dan malaikat yang terus mendekat, lalu dibangunkan lagi. Saya yakin setelah bangun mereka nggak ateis. Tapi sayangnya untuk yang ini, mereka tetap ateis. Jadi mungkin saja nantinya azabnya akan lebih berat. Maksudnya ada yang berasumsi juga ini episodenya sengaja dipanjangkan mungkin untuk disimpan. Saya pikir nggak dipanjangkan. Ini malah sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa episode-episode akhirnya akan semakin seru. Dengan memberikan sebuah eskalasi yang mind-blowing, yang nggak difikirkan. Kemudian nggak mereka berdua itu digelandang di pagi hari. Dan itu pas banget hari Jumat, pas mahasiswa demo, pas semuanya. Sehari sebelumnya Mas Didit ketemu sama Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang ajaib lah kalau ini semua kebenaran atau kebetulan. Nah, saya ingin katakan bahwa ini mungkin saja adalah sebuah upaya di mana nanti akhir dari semua ini semakin dekat. Dan kalau kita lihat persidangan di Juli nanti, sepertinya sebelum akhir tahun, ya mungkin Dr. Rifa dan Roy ini, jika ternyata mereka tidak menyerah, akan menempati rumah kos barunya. Ada juga yang berpikir bahwasanya ini kesengajaan Pak Jokowi untuk mereka dikasih harapan yang lebih tinggi lagi untuk dijatuhkan lebih dalam lagi nanti. Ya itu, makanya saya menganggap bahwa bisa saja ini ternyata adalah sebuah manuver yang dirancang cantik oleh seorang arsitek mahadahsyat yang bernama Joko Widodo. Sangat mungkin ini terjadi. Dan saat saya cuma berpikir bahwa Pak Prabowo itu nggak mungkin ngurusin permasalahan cere seperti ini. Saya katakan cere atau kecil ini adalah karena ngapain harus ngurusin ijazah presiden yang sudah selesai menjabat. Kalau mereka mungkin menganggap ini penting dan sebagainya, oke, saya kasih sebuah fakta yang pasti akan mind blowing lagi. Kalaupun ternyata anggap saja ijazah yang mereka teliti ini palsu, oke, palsu, beneran palsu. Apakah pemerintah akan membiarkan ini keluar? Karena jika ini sampai terjadi dan terbukti itu palsu, semua ijazah, semua pejabat di negara ini pasti akan dipertanyakan dan akan terjadi chaos. Dan akan terjadi kekacauan yang tidak berujung. Semua orang akan mempermasalahkan ijazahnya. Semua orang yang memiliki gelar-gelar aneh-aneh itu pun, pejabat-pejabat itu akan ditanya, ijazahnya ini dari mana dan sebagainya. Bisa saja ternyata itu cuma kursus, ternyata cuma apapun itu tadi. Dan ini akan membuat semuanya jadi chaos. Apakah pemerintah akan membiarkan hal itu terjadi? Jawab sendiri. Lu artinya keadilan tidak ditegakkan. Apakah arti keadilan jika ternyata negaranya chaos? Nah, tapi apakah, sekarang kita kembali lagi ke ijazah Pak Jokowi. Apakah mungkin ijazahnya palsu? Saya bilang sih nggak mungkin. Karena teman-temannya memverifikasi kuliah bareng, wisuda bareng. UGM menyatakan ijazahnya asli. Dan Pak Jokowi pun sudah bersumpah ingin menunjukkan di persidangan nanti. Lalu apa sih yang mungkin terjadi? Ya yang mungkin terjadi adalah bisa saja kemarin waktu Pak Jokowi ini mengajukan dirinya menjadi wali kota untuk pertama kali di Solo, ijazah aslinya hilang. Lalu dibuatkan ijazah baru. Mungkin saja bukan dia yang membuat. Orang yang membuat ini bisa saja, ini dugaan saya ya, atau mungkin imajinasi saya. Orang ini terus kemudian misalkan disuruh apa tapi ternyata dia nggak benar sehingga ijazahnya ini bukan ijazah yang sah atau terlegalisir seperti yang dikeluarkan oleh UGM. Tapi kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah formalitas belaka yang memang diajukan. Ijazah asli S1 saya saja ini hilang. Sampai sekarang tidak terjumpa. Rektornya juga sudah meninggal dunia. Sehingga kalaupun ternyata sekarang keluar, yang tanda tangan rektornya pasti akan ganti. Tapi saya tetap memiliki ijazah S2 saya yang anehnya namanya Denny Darko ya. Tapi ya itu kita bahas di konten yang lainnya. Nah, tapi di sini yang ingin saya katakan adalah jika ternyata keributannya adalah tentang ijazah yang ternyata ini tadi salah terus kemudian dipergunakan. Tapi ternyata sebenarnya Pak Jokowi memiliki ijazah yang asli. Lalu apa sebenarnya yang kita ributkan selama ini? Setelah sekian lama. Dan bahkan ternyata kita akan mengetahui ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk mendegradasi nama Pak Jokowi dan keluarganya dengan menyerang ke segala arah. Sama seperti sebuah upaya kemarin itu membuktikan Pak Jokowi ini keturunan PKI. Apa bedanya? Episode-episode selanjutnya ini, maksudnya ini udah mau masuk bulan sidang ya, bulan depan. Akan dipercepat atau justru dibiarkan mengalir begitu saja? Saya ingin katakan lagi, karena di channel ini saya ingin mengajak kalian berpikir pragmatis, bukan naif. Ingin berpikir secara realis, bukan idealis.
Saya ingin katakan bahwa apapun yang terjadi, ini pasti akan diupayakan disesuaikan dengan kondisi bangsa dan negara kita. Jika ternyata ini bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian, ya kenapa tidak untuk diperpanjang? Tapi apakah ini adalah sebuah hal yang pasti? Saya katakan ini hanya dugaan. Dan dalam apapun dunia sekarang ini, apakah dunia ini berjalan secara adil sehingga kita pun harus melakukan segala sesuatunya? Ini sesuai dengan apa yang harus dituliskan tanpa adanya sebuah strategi sama sekali. Saya pikir apapun itu, sama seperti saat seseorang terus kemudian ditangkap atau digelandang, terus kemudian mereka menjadi sakit, itu sebenarnya adalah upaya yang lazim dilakukan dan sah saja dan dilindungi oleh undang-undang untuk mengatakan hal itu tadi. Maka selama hal ini masih di bawah undang-undang, saya pikir kreativitas untuk melancarkan strategi agar hal ini bisa digunakan sebagai sebuah pengalihan isu untuk niat yang nasionalis, saya pikir ini sangat mungkin untuk terjadi. Maka menurut kalian, apakah betul jangan-jangan Pak Jokowi sebenarnya ada di belakang ini? Dan ini adalah sebuah upaya Pak Jokowi untuk memberikan sebuah nikmati udara segar yang bisa kalian hirup ini. Sebelum akhirnya kalian semua harus mengikuti jejak Gus Nur dan mendekam di penjara dalam waktu yang lumayan lama. Mungkin Roy Suryo akan lebih bisa menyesuaikan karena dia pernah mengalaminya. Tapi untuk Dr. Tifa, saya pikir belum terlambat sebelum sidang terjadi untuk meminta maaf. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.